Ngapa kau nih ketawa-ketawa? Kau paham ke materi tentang uji lipid? Belum sih. Inilah nih mau nonton nih supaya paham. Mana mau lah aku lihat. Ayo lah sini kita nonton sama-sama nah. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan percobaan uji lipid. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Ada Anissa Dina Prameswari dan Insan Kamil, Livia Putri Andini dan Fania Febrianti, Maria Teresia Stefani dan Asyah Padilla Safitri, Cecilia Gracela dan Leili Febi Rahmadianti, serta ada Emilia Haryanto dan Nabila Mayang Ningrum. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Yuk simak video ini. Apa sih lipida itu? Jadi, lipida atau yang biasa kita kenal dengan lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, melainkan larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Penyusun utama dari lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 macam asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Lipida sering berupa senyawa kompleks dengan lipoprotein atau glikolipida. Lipida merupakan komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari 2 sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati yang biasanya disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Fungsi lipida antara lain, yang pertama sebagai penyusun struktur membran sel, yang kedua sebagai cadangan energi, penyimpan makanan dan transport, yang ketiga sebagai hormon dan vitamin, serta yang keempat sebagai kulit pelindung komponen dinding sel. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Pertama, kita mengetahui sifat-sifat dan klasifikasi lipid. Kedua, mampu mengidentifikasi keberadaan lipid dalam suatu zat. Ketiga, mampu melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Dalam praktikum ini terdapat 3 pengujian, yaitu uji kelarutan, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Lalu, apa saja alat dan bahan yang digunakan ya? Nah, teman-teman, untuk alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur 10 ml, pipet tetes, plat tetes, dan juga kertas lakmus atau pH meter. Kemudian, untuk bahan yang dibutuhkan yaitu mentega, minyak kelapa, alkohol 96%, larutan Na2CO3 0,5%, asam asetat anhidrit, minyak kelapa tengi, minyak ikan, kloroform, aquades, ether, dan juga H2SO4 pekat. Uji pertama yang harus kita lakukan adalah uji kelarutan lipid, di mana tujuannya untuk mengetahui tingkat kelarutan lipid terhadap berbagai jenis pelarut yang kita gunakan. Langkah pertama, diisi masing-masing tabung dengan 1 ml pelarut yang digunakan, yaitu aquades, alkohol 96%, ether, kloroform, dan Na2CO3. Kemudian, ditambahkan masing-masing tabung dengan 2 tetes minyak kelapa. Setelah ditetesi dengan minyak kelapa, dicampurkan hingga homogen. Setelah itu, diisi lagi masing-masing tabung dengan 1 ml pelarut.
Dan yang terakhir, kita tambahkan mentega secukupnya pada masing-masing tabung dan dihomogenkan. Apa sih prinsip dari uji keasaman minyak itu? Jadi, keasaman minyak dapat kita uji dengan menggunakan indikator pH. Nah, pada plat tetes ditambahkan 2-3 tetes minyak tengik dan minyak kelapa. Lalu dicelupkan ke tes indikator pH pada masing-masing minyak. Nah, pada uji kolesterol ini menggunakan dua metode uji. Yang pertama yaitu uji Lieberman-Buchardt yang menggunakan minyak kelapa. Dan yang kedua adalah uji Salkowski dengan menggunakan minyak ikan. Nah, teman-teman, mau tahu kan bagaimana cara melakukan uji kolesterol ini menggunakan dua metode uji ini? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pada uji Lieberman-Buchardt ditambahkan 5 tetes minyak kelapa dan pada uji Salkowski ditambahkan 5 tetes minyak ikan. Lalu pada uji Lieberman-Buchardt ditambahkan sebanyak 2 ml kloroform dan 10 tetes asam asetat anhidrit. Lalu pada uji Salkowski ditambahkan sebanyak 2 ml kloroform. Lalu pada uji Lieberman-Buchardt ini ditambahkan 2-3 tetes asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Lalu pada uji Salkowski ditambahkan asam sulfat sebanyak 10 tetes melalui dinding tabung. Setelah itu, kocok masing-masing tabung dengan hati-hati. Hingga terjadi perubahan warna pada masing-masing tabung, catat hasilnya. Lipid adalah golongan hidrokarbon alifatik nonpolar dan hidrofob yang esensial dalam menyusun struktur dan menjalankan fungsi sel hidup. Karena nonpolar, lipid tidak larut dalam pelarut polar, tetapi larut dalam nonpolar. Uji lipida yang pertama dilakukan adalah uji kelarutan lipid. Uji kelarutan lipid dilakukan berdasarkan prinsip like dissolvable like, yaitu suatu zat akan larut dalam pelarutnya yang sesuai atau sejenis. Dengan kata lain, zat yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar dan sebaliknya. Adapun hasil dari uji kelarutan lipid ini adalah air suling, dan Na2CO3 tidak dapat bercampur dengan mentega. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penggumpalan mentega yang tampak pada atas air suling dan Na2CO3. Hal ini terjadi karena air suling dan Na2CO3 bersifat polar, sedangkan mentega bersifat nonpolar. Sedangkan untuk alkohol yang bersifat semipolar, dapat larut sebagian dengan mentega yang bersifat nonpolar. Kloroform dan N-heksana dapat larut sempurna dengan mentega yang menghasilkan warna kuning terang. Hal ini dikarenakan sifat kedua zat tersebut sama dengan sifat pelarutnya, yaitu nonpolar. Uji kelarutan lipid dilakukan pengulangan dengan sumber lipida yang berbeda, yakni minyak kelapa. Hasil dari uji kelarutan lipid ini adalah air suling tidak dapat larut dalam minyak kelapa. Di dalam tabung tersebut terbentuk emulsi tidak stabil setelah pengocokan, dikarenakan air bersifat polar, sedangkan minyak kelapa bersifat nonpolar, sehingga minyak kelapa bukanlah pelarut yang sesuai bagi air. Sedangkan untuk Na2CO3, saat dicampurkan dengan minyak kelapa terjadi proses saponifikasi. Berikut adalah persamaan reaksi dari saponifikasi. Selanjutnya untuk alkohol. Setelah dilakukan pengocokan, menunjukkan alkohol larut sebagian di dalamnya. Dikarenakan sifat alkohol adalah semipolar dan minyak kelapa nonpolar. Kloroform dan N-heksana setelah dilakukan pengocokan
menunjukkan hasil dapat larut sempurna di dalam minyak kelapa. Karena sifat zat keduanya adalah nonpolar, sama seperti sifat zat minyak kelapa. Uji lipida yang selanjutnya adalah uji keasaman minyak. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui suatu pH minyak menggunakan indikator pH, di mana minyak yang sering dipakai atau terus-menerus dipanaskan hingga warnanya menghitam akan memiliki pH yang sangat asam, karena strukturnya telah berubah. Uji keasaman minyak didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan teori, dikarenakan seharusnya minyak tengik, minyak yang telah dipakai berulang-ulang kali, dan telah mengalami hidrolisis dan oksidasi, menghasilkan aldehida, keton, dan asam lemak bebas. Mendapatkan pH paling asam atau rendah, bukan dengan pH paling tinggi, di mana hasil percobaan yang didapatkan adalah minyak ikan menunjukkan pH 4, minyak kelapa pH 5, dan minyak tengik pH 6. Hal ini dapat terjadi karena minyak tengik yang digunakan pada saat percobaan belum tentu terlalu tengik dengan sempurna, atau dengan kata lain belum mengalami proses oksidasi yang sempurna. Uji lipida yang terakhir, yaitu uji kolesterol yang terdiri dari dua uji, yaitu uji Lieberman-Buschardt dan uji Tsiolkovsky. Prinsip uji Lieberman-Buschardt ialah kolesterol dengan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat membentuk warna hijau kecoklatan. Absorben warna ini sebanding dengan kolesterol dalam sampel. Hasil percobaan uji Lieberman-Buschardt menunjukkan bahan uji terdapat kolesterol, ditandai dengan terbentuknya warna hijau yang sesuai dengan prinsip ujinya. Reaksi Lieberman-Buschardt merupakan campuran antara asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Alasan digunakannya asam asetat anhidrat adalah untuk membentuk turunan asetil dari steroid yang akan membentuk turunan asetil di dalam kloroform. Berikut adalah persamaan dari uji Lieberman-Buschardt. Hasil uji kolesterol Lieberman-Buschardt setelah dihomogenkan dan didiamkan beberapa saat adalah minyak kelapa menghasilkan uji negatif, tidak menghasilkan perubahan warna. Artinya, minyak kelapa tidak mengandung senyawa terpenoid untuk kolesterol. Minyak ikan menghasilkan uji positif, yakni mengalami perubahan warna menjadi hijau tua, dan saat didiamkan beberapa saat berubah menjadi merah kecoklatan. Artinya, minyak ikan mengandung senyawa terpenoid dalam kolesterol, dan minyak tengik juga menghasilkan uji positif dengan mengalami perubahan warna menjadi coklat muda dan terdapat titik-titik berwarna merah. Selanjutnya adalah uji kolesterol Tsiolkovsky. Prinsip uji Tsiolkovsky ialah apabila sterol dengan konfigurasi tidak jenuh di dalam molekulnya direaksikan dengan asam kuat dalam kondisi bebas air, maka akan memberikan warna karakteristik. Hasil percobaan uji Tsiolkovsky menunjukkan bahan uji terdapat kolesterol, ditandai dengan terbentuknya warna merah. Cara pengujian uji Tsiolkovsky dan Lieberman-Buschardt sama, hanya saja pada uji Tsiolkovsky setelah ditambahkan kloroform 2 mili, maka pada setiap tabung langsung ditambahkan 10 tetes asam sulfat pekat dengan tujuan sebagai katalis agar dapat memutus ikatan rangkap esterifikasi. Setelah itu dihomogenkan dan didiamkan beberapa saat. Hasil yang didapatkan dari uji kolesterol Tsiolkovsky adalah minyak kelapa menunjukkan uji negatif, minyak ikan positif, dan minyak tengik positif. Nah, dari pembahasan dapat ditarik kesimpulannya bahwa uji lipid dilakukan dengan 3 metode. Metode yang pertama yaitu uji kelarutan lipid yang memiliki prinsip like dissolve like. Hasil yang didapati bahwa air suling dan Na2CO3 tidak dapat bercampur dengan mentega,
ditandai adanya penggumpalan mentega pada bagian atas air suling dan Na2CO3. Metode kedua yaitu uji keasaman minyak. Dengan prinsip semakin sering minyak dipanaskan, maka pH-nya akan semakin rendah. Uji keasaman minyak didapatkan tidak sesuai dengan teori. Hasil percobaan yang didapatkan adalah minyak ikan menunjukkan pH 4, sedangkan minyak kelapa menunjukkan pH 5, dan minyak tengik menunjukkan pH 6. Hal ini dapat terjadi dikarenakan minyak tengik yang digunakan pada saat percobaan belum tentu terlalu tengik dengan sempurna, atau dengan kata lain belum mengalami proses oksidasi yang sempurna. Kemudian metode yang ketiga yaitu uji kolesterol yang terdiri dari dua uji, yaitu uji Lieberman-Burchard dan uji Salkowski. Hasil uji kolesterol Lieberman-Burchard setelah dihomogenkan dan didiamkan beberapa saat adalah minyak kelapa menghasilkan uji negatif atau tidak menghasilkan perubahan warna. Artinya, minyak kelapa tidak mengandung senyawa terpenoid untuk kolesterol. Sedangkan minyak ikan menghasilkan uji positif, yaitu mengalami perubahan warna menjadi hijau tua dan saat didiamkan beberapa saat berubah menjadi warna merah kecoklatan. Artinya, minyak ikan mengandung senyawa terpenoid dalam kolesterol. Dan minyak tengik juga menghasilkan uji positif dengan mengalami perubahan warna menjadi coklat muda dan memiliki titik-titik berwarna merah. Hasil yang didapatkan dari uji kolesterol Salkowski adalah minyak kelapa menunjukkan uji negatif, sedangkan minyak ikan menunjukkan uji positif, dan minyak tengik menunjukkan uji positif. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan lagi bahwa uji lipid mencakupi uji kolesterol, uji kelarutan, dan uji keasaman dari lipid. Sehingga melalui uji tersebut, kita bisa mengamati sifat-sifatnya dan dapat diaplikasikan ke dalam ilmu kefarmasian. Misalnya, dalam pembuatan emulsi, salep, dan lain-lainnya. Hehe, gimana guys? Keren gak video kami? Kalau kamu merasa video kami keren dan memberikan banyak manfaat, jangan lupa klik tombol sukai dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu, agar semakin banyak yang melihat dan mendapatkan kebermanfaatan dari video ini. Tetap semangat belajar dan salam sukses! Wih, mantap asli. Itulah kau, untung kau nonton sama aku. Suka gak nih aku nonton sama kau, jadi lebih paham dah aku. Dah aku nak balik ya dulu ya. Makasih lah video gratisnya. Gila tuh, hati-hati.